Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Melanjutkan di kitab Syarah Al-Waraqat fi Usulil Fiqh, ya, kita sampai kepada bab al-farqu bainal fiqhi wal ilmi wa dhanni wasyak, ya, perbedaan antara fikih, kemudian ilmu, kemudian dhon, dan yang terakhir adalah syak, ya, atau keraguan, ya. Wal fiqhu bil makna syar'i, ya, adapun fikih, ya, dalam makna syar'i atau etimologi itu adalah apa? Akhassu minal ilm. Jadi fikih itu dia lebih khusus dari ilmu, atau kita sebut saja boleh cabang dari ilmu, gitu ya. Kenapa? Li sidqil ilmi bin nahwi wa ghairih, ya. Nah, misalnya itu ilmu nahu, gitu ya, dan juga ilmu fikih dan juga yang lainnya, gitu ya. Jadi ilmu, jadi bagian apa? Fikih itu bagian dari ilmu, gitu ya. Nah, dikatakan fakullu fiqhin ilmun, ya, jadi setiap fikih itu adalah ilmu, ya. Misalnya kita mengenal ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih siasa, ada fikih jinayah, gitu ya. Nah, itu adalah apa? Fikih, dan semua fikih adalah ilmu. Walaisa kullu ilmin fiqhan, ya, dan tidak semua ilmu itu adalah fikih. Ya, nah ini jelas nih, ya. Jadi tidak semua ilmu itu adalah fikih. Tadi semua fikih adalah ilmu dan tidak semua ilmu itu fikih. Ya, kenapa? Karena di luar fikih banyak sekali ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu misalnya mustalahul hadis, ya, ilmu akidah, ya, ilmu muamalah, ya, kemudian juga mungkin ilmu mustalahul hadis, ilmu rijal, dan ilmu ulum kauniyah yang lainnya, ya. Maka sekali lagi, ya, semua fikih adalah ilmu, tetapi tidak semua ilmu itu fikih, ya. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum. Jadi yang disebut dengan ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bisa dipahami, yang bisa diketahui, yang maklum, ya. Idraku ma min sya'nihi, ya. Jadi dikatakan apa? Ilmu itu adalah persepsi atau cerapan atas objek yang dapat diketahui dengan keadaan yang sebenarnya, ya. Dan juga seperti misalnya memersepsi, ya, dikatakan misalnya apa? Ayyu'lama ala ma huwa fi bihi fil waqi, ya. Jadi sesuatu yang bisa diketahui, ya, atau mengetahui sesuatu dengan apa? Kenyataannya. Misalnya kaidrokil insani bi annahu hayawanun natikun, ya. Misalnya, ya, satu persepsi atau satu pemahaman bahwasanya manusia itu adalah hayawanun natikun, atau makhluk yang berpikir, ya. Itu adalah apa? Ilmu. Berarti ilmu itu adalah pengetahuan atau pemahaman yang berdasarkan kepada kenyataannya. Naam. Dan lawan dari ilmu itu adalah jahil. Wal jahlu tasawwurus syai', ya. Dikatakan jahil atau tidak tahu, jahil adalah memersepsi objek tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya dalam kenyataan. Ya, jadi persepsi pengetahuan suatu objek tidak sesuai dengan apa? Kenyataannya, ya. Idrakuhu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi, ya. Jadi sesuatu yang tidak pada atau tidak sebenarnya, persepsi atau pengetahuan tentang sesuatu yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai dengan apa? Kenyataan, ya. Kaidrakil falasifa annal alama wa huwa ma siwallahi ta'ala qadim, ya. Misalnya nih, persepsi atau pendapat dari filosof yang mengatakan bahwasanya alam raya ini selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah
qadim, artinya tidak ada permulaannya. Ya, padahal dalam Islam jelas bahwasanya apa? Alam raya ini semesta itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia itu adalah hadis atau sesuatu yang baru. Ya, sehingga filosof itu berarti jahil, ya, tidak berilmu. Kenapa? Karena alam raya itu ada permulaan dan nanti ada akhirnya. Ya, wa ba'duhum wasafa hadzal jahla bil muraqabi kaja'alal basita au kaja'alal basita adamal ilmi bisyai'in ka'adamil ilmina bima tahtal ardina wa bima fi butunil bihar. Jadi sebagian ulama ada yang menyebut dengan jahil ini dengan istilah apa? Jahlul murokab, artinya double, ya, kejahilan yang murokab, yang double, ya. Kenapa? Sedangkan jahlul basit atau yang simple, ya, itu biasanya disebutnya itu adalah sesuatu yang ketidaktahuan terhadap sesuatu tetapi itu dimaklumi, ya. Misalnya ka'adami ilmina bima tahtal ardin, ya, misalnya kita tuh nggak tahu nih, ya, kita tidak mengetahui tentang apa yang ada di bawah bumi ini, ya, apa yang ada di dalam lautan misalnya, fi butunil bihar misalnya, ya, kita nggak tahu, maka itu juga jahlul basit, ya, itu juga ketidaktahuan yang sifatnya itu apa? Basit atau ringan, ya. Misalnya saya juga tidak mengetahui ini apa yang sedang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Madinah, di Mekah misalnya. Saya tidak tahu, saya jahil, gitu ya. Sama juga saya juga jahil, tidak tahu apa yang ada di dalam bumi ini, di bawah ini apa. Saya juga nggak tahu apa yang ada di bawah lautan. Kita tidak mengetahuinya, maka itu adalah juga jahil juga, gitu. Itu namanya juga jahlul, tapi jahlul basit, ya. Wa ala ma dzakarahul musannifu, ya, la yusamma hadza jahlan. Jadi jahlil yang basit itu ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang misalnya di Jakarta, di Papua, di Madinah, di Mekah, atau di dalam bumi, ya, atau mungkin di dalam lautan, itu adalah sesuatu yang tidak dikatakan sebagai jahal. Ini menurut musannif Imam Haramain al-Juwaini, ya. Jadi ya itu bukan jahal karena memang kita tidak dituntut untuk mengetahuinya. Naam, wal ilmu daruriyu malam yaqa an nadrin, ya. Jadi ilmu daruri, jadi musannif itu membagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ilmu daruri. Apa itu ilmu daruri? Yaitu ilmu atau pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui perenungan serta penyusunan argumentasi. Jadi pengetahuan yang didapatkan, ya, tanpa adanya berpikir, tanpa perlu merenung, tanpa memerlukan adanya metodologi. Ya, misalnya kal ilmil waqi bi ihdal khawasi al khams, ya. Jadi suatu pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera, gitu, ya. Melalui panca indera, misalnya pendengaran, ya, sama, kemudian al-basar, walams, ya, kemudian juga peraba, wasyam, ya, penciuman, dan juga wadzauk ataupun juga pencicip. Ya, artinya bahwa fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biha min ghairi nadrin wa istidlalin atau wastidlalin. Jadi ilmu pengetahuan yang diperoleh semata-mata melalui panca indera, ya, yang tanpa berpikir, ya, tanpa juga memerlukan argumentasi, dalil atau metodologi. Misalnya saya melihat di sini ada barisan bangku atau kursi. Nah, itu ilmu nadori. Saya melihat matahari terbit dari timur, itu nadori, gitu, ya. Saya mendengar ada suara orang membaca Al-Qur'an. Saya mendengar suara burung yang berkicau, atau mungkin saya memegang taplak meja ini lembut, gitu, ya. Atau mungkin saya mencicipi, misalnya saya mencium bau semerbak minyak wangi misalnya, atau mungkin saya mencicipi tadi ada makanan yang manis, ya, ada garam yang asin misalnya. Itu adalah ilmu doruri, ya. Nah, itu adalah ilmu yang diperoleh tanpa perlu ada penalaran dan juga metodologi. Yang berikutnya adalah wa ammal ilmul muqtasabu, ya, adapun ilmu muktasab, ya, adalah fahuwal mauqufu ala nadri
wal istidlali. Ya, jadi pengetahuan yang diperoleh melalui ya nadri atau nadori atau penalaran, ya akal pikiran, dan juga istidlal, dan juga apa? Metodologi atau argumentasi, menyusun argumentasi, dalil, pokoknya menggunakan metodologi. Itu adalah ilmu muktasab, ya. Kal ilmi bi annal alam hadisun. Ya, jadi misalnya sebagai contoh tadi ilmu pengetahuan tentang alam raya ini, ya, alam raya ini dan juga perubahannya yang dia berubah-ubah, berarti dia bukan sesuatu yang qadim tapi yang hadis, sesuatu yang apa? Yang baru, ada awalnya dan juga ada akhirnya. Fa innahu mauqufun ala nadri fil alam wa ma nusyahiduhu fihi minat taghayyuri fayantaqilu min taghayyirihi ila khuduh ila hudusihi. Jadi pengetahuan yang membutuhkan penalaran terhadap alam dan perubahan yang kita saksikan di dalamnya. Ya, ada hujan, ada panas, ada dingin, ya, ada sejuk, kemudian juga ada gunung yang meletus, ada gempa bumi, ada banjir, ya. Semua itu adalah perubahan-perubahan yang ada di alam raya, maka diketahuilah bahwa alam raya itu adalah hudus, ya, adalah sesuatu yang baru, yang diciptakan, yang berawal, yang diawali, kemudian yang juga nanti akan berakhir. Naam. Wa nadru huwal fikru fil halil manduri fih. Yang disebut dengan nador itu adalah penalaran, ya, berpikir. Artinya proses berpikir mendalami mengenai ihwal objek, mengenai keadaan objek yang dipikirkan untuk menuju kepada kesimpulan yang diinginkan. Liyu'addiya ilal matlub, ya, yang menyampaikan kepada apa yang dituju, apa yang akan dibahas, apa yang akan disimpulkan, ya. Wal istidlalu thalabud dalil, ya. Yang disebut dengan istidlal itu adalah apa? Inferensi atau mencari bukti, argumentasi atau dalil menuju suatu kesimpulan atau menyimpulkan tentang sesuatu berdasarkan dalil atau argumentasi. Nah, itu adalah istidlal, ya. Maka ya dikatakan liyu addi ilal matlubi fal muaddan nadri wal istidlali wahidun fajama al musannifu bainahuma fil isbati wa nafyi ta'kid. Ya, jadi dikatakan bahwasanya dalil, ya, ataupun juga tadi nadhor, an-nadhor dengan istidlal itu adalah mengantarkan kepada tujuan yang sama. Ya, Imam Al-Juwaini penulis buku ini menggunakan dua istilah ini, ya, baik dalam konteks afirmatif definisi ilmu muktasab dan negatif pada juga ilmu doruri dalam rangka menguatkan pernyataan. Jadi Imam Juwaini itu menggunakan dua, ya, nadhori, ilmu nadhori tadi, ya, ilmu doruri tadi dengan ilmu muktasab dengan istidlal, baik nadhori ataupun istidlal, ya, itu sama-sama adalah ilmu yang sifatnya itu untuk menguatkan pernyataan. Ya, jadi ketika kita memiliki argumentasi, memiliki sebuah ide, gagasan, kesimpulan, maka kita perlu adanya ilmu doruri dan juga ilmu muktasab. Ya, perlu adanya istilahnya itu pencernaan dengan panca indera, tetapi juga perlu adanya metodologi yang menguatkan dari kesimpulan yang kita lakukan tersebut. Naam. Nastamir, kita lanjutkan. Wad dalilu huwal mursidu ilal matlub, ya. Yang berikutnya adalah dalil. Apa itu dalil? Dalil itu adalah penunjuk jalan atau mursyid, ya, kepada sesuatu yang dituju. Huwal mursidu ilal matlub. Jadi penunjuk jalan kepada sesuatu yang dituju, ya, li'annahu alamatun alaih, karena dia merupakan tanda bagi sesuatu yang dituju tersebut, ya. Ini adalah apa? Dalil. Ya, dalil itu berarti adalah sesuatu yang menjadi dasar, ya, menjadi argumentasi bagi kita untuk menguatkan ide dan gagasan kita. Itu istilah yang lainnya. Naam, wa dhannu, ya, adapun don adalah tajwizu amroini ahaduhuma adharu minal akhar indal mujawwiz, ya. Jadi yang disebut dengan don itu adalah apa? Dugaan yang lebih mungkin dari dua kemungkinan.
menurut yang menduga. Jadi ketika saya menduga antara A dengan B, maka kemungkinan besar saya cenderung donnya itu adalah ke yang A atau mungkin ke yang B misalnya gitu ya. Nah, itu adalah dhon. Jadi ada aglabnya, ada sesuatu yang lebih kita yakini keunggulannya gitu ya. Itu adalah dhon. Wa amma syak, ya adapun syak ya, keraguan, syak gitu ya. Tajwizu amraini la maziyata li ahadihima alal akhar indal mujawwiz ya. Jadi syak itu, keraguan adalah kesangsian ya atau ketidakyakinan di antara dua kemungkinan yang salah satunya tidak lebih kuat daripada yang lainnya menurut yang menyaksikannya. Jadi ragu tuh ya. Jadi kalau tadi dhon itu adalah dugaan yang lebih mungkin dari dua kemungkinan. Ya, sementara kalau syak itu adalah kesangsian di antara dua kemungkinan yang salah satunya tidak lebih kuat daripada yang lainnya. Jadi sama tuh ya. Wata fataraddudu fi qiyami zaidi wa nafyihi ala sawa'is syak ya. Jadi kebimbangan atas dua kemungkinan. Misalnya di sini ada Zaid misalnya. Ya, apakah Zaid itu dia sedang duduk atau sedang berdiri? Saya syak ya, saya ragu, saya enggak yakin. Ya, maka dikatakan ya wa ma'a rujhani subuti awil intifai dhon ya, maka bila ada yang lebih unggul dari dua kemungkinan itu ya, Zaid itu duduk atau berdiri, tapi saya bilang kayaknya lagi berdiri, maka itu disebut dengan dhon ya. Nah, itu berarti adalah apa? Antara syak dengan dhon. Kalau dhon itu ada kemungkinan yang lebih kuat gitu ya, sementara syak itu betul-betul ragu atau bimbang terhadap apa? Kemungkinan tersebut. Nah, ini adalah pembahasan mengenai perbedaan antara ilmu ya, antara fikih, kemudian ilmu, kemudian dhon, kemudian syak ya. Nah, nanti dhon itu adalah sifat. Jadi nanti sifat dari fikih itu sendiri adalah ilmu dhonni yang dia tidak qat'i tetapi dhonni. Kalau ada dalil nas qat'i dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia menjadi qat'i tentu saja. Sehingga fikih itu adalah ilmu tentang pengetahuan tentang bagaimana argumentasi seorang mujtahid gitu ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sementara ilmu adalah pengetahuan, yang sesuai dengan kenyataannya. Kemudian dhon itu adalah dugaan atas sesuatu dibanding dengan yang lainnya. Sementara syak itu adalah keraguan terhadap sesuatu atau terhadap beberapa hal yang kita itu tidak yakin apakah yang satu dengan yang lainnya itu lebih kuat atau tidak ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.